Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dosen Hendra Permadi STMM. Perkenalkan nama saya Rahmawati Budiarsih dengan NIM 28923500149. Saya dari Prodi Manajemen. Untuk melengkapi UTS kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi yang sudah Bapak berikan, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan slide pertama, yaitu mengenai analisis ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Adapun kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ilmu ekonomi dapat dilihat di slide kedua, yaitu kedudukannya ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi baik variabel mikro maupun variabel makro. Kemudian untuk ekonomi mikro, yaitu mempelajari kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu seperti individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Dalam analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produksi, maupun teori distribusi. Hmm. Dalam teori harga antara lain yaitu mengenai membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antar penawaran dan permintaan akan suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran yaitu hubungan antara harga, permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan sebagainya. Adapun teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah-masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Kemudian teori distribusi yaitu membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Kemudian dalam kedudukannya dalam ekonomi makro yaitu menganalisa keadaan keseluruhan secara agregat dari kegiatan perekonomian, yaitu membahas kegiatan secara keseluruhan dari tindakan konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara-negara yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul dengan General Theory of Employment, Interest dan Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Barat. Dalam buku tersebut, Keynes menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa penganggaran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka yang tidak terbatas. Akhirnya, banyak ahli ekonomi yang menerima pendapatnya Keynes dan kelompok ini disebut Keynesian economist yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar-benar dipraktikkan di banyak negara. Kemudian teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi makro dan mikro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya masing-masing. Demikian kedudukan-kedudukan ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam sebuah ilmu ekonomi. Kemudian di dalam permasalahan ekonomi makro ada beberapa hal yang terkadang menjadi sebuah permasalahan-permasalahannya. Ada 3 masalah ekonomi makro dalam jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketika masalah mengenai ekonomi makro adalah mengenai inflasi, pengangguran, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Inflasi merupakan
Suatu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena hargalah indikator penting daripada inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi adalah di mana kenaikan harga secara terus-menerus secara umum bergulir. Sehingga dengan demikian kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan harga terus-menerus, sehingga maka terjadilah kenaikan harga suatu barang, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Namun inflasi tetap merupakan masalah. Nah, ada beberapa alasan yang menjadi inflasi itu menjadi masalah, yaitu inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Inflasi juga dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Inflasi juga dapat menyebabkan perubahan output pada kesempatan di dalam masyarakat. Kemudian masalah pengangguran. Sering terjadi masalah pengangguran, sampai saat ini bangsa Indonesia juga masih mengalami permasalahan-permasalahan dalam ekonomi makro secara global, yaitu masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Terkadang jumlah angkatan kerja atau tenaga kerjanya itu tidak memperoleh pekerjaan. Antara tenaga kerja dengan penyedia pemberi kerja lebih besar tenaga kerjanya, sehingga muncullah terjadi pengangguran-pengangguran. Di negara kita, upayakan untuk menekan tingkat pengangguran sudah diusahakan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk. Hal ini juga disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Di samping itu, faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangannya pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Terkadang para pebisnis saat ini lebih mengutamakan mencari keuntungan ketimbang mencari tenaga kerja. Keuntungan tersebut hanya akan didapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang dapat diproduksikannya. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional dan yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam sebuah perekonomian. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan dari pengangguran adalah menganggur karena ingin mencari kerja lain. Pengusaha menggunakan peralatan modern atau seperti saat ini kebanyakan AI menggunakan mesin-mesin untuk mengganti sebagai kasir atau seperti contohnya di tol sudah memakai mesin untuk melakukan transaksi pembayaran biaya e-tol. Ketidaksesuaian antara keterampilan kerja yang sebenarnya dengan keterampilan diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Jika pendapatan masyarakat terjamin, maka rakyat akan makmur. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment yang dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan kondisi ini tentu juga dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai. Kemudian masalah ekonomi lainnya yaitu mengenai neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Faktor paling penting yaitu dua neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan keseimbangannya dalam kegiatan seperti ekspor impor. Ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor impor harus seimbang antara uang masuk dan uang keluar. Kemudian neraca secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan di antara keseluruh aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruh aliran penerimaan dari luar negeri. Jadi jangan sampai
Terkadang masyarakat lebih banyak mencari produk-produk barang luar negeri sehingga mendapatkan pendapatan bagi luar negeri, tidak mendapatkan pendapatan dalam produksi lokal kita di dalam negeri. Neraca perdagangan juga menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor yang penting yaitu menimbulkan masalah ini adalah impor yang melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi harga. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang-barang dalam negeri dengan barang impor. Kemudian harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Demikian tiga permasalahan ekonomi makro. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari kebijakan-kebijakan ekonomi makro? Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi. Menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Tumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku di masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran. Kemudian tujuan yang kedua adalah stabilitas harga menghindari inflasi. Dalam mengendalikan laju inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kalau seandainya pengusaha-pengusaha Indonesia lebih mementingkan produk-produk dalam negeri, otomatis akan menghindari berbagai inflasi-inflasi. Kemudian penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Ketika pengusaha-pengusaha saling bekerja sama untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja untuk para tenaga kerja. Jadi sehingga tujuannya dapat mengurangi angka-angka pengangguran. Kemudian juga tujuannya yaitu untuk sebagai pertumbuhan ekonomi secara teguh, menyediakan kesempatan tenaga kerja kepada tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kemakmuran dalam masyarakat, yaitu memberikan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing, di mana kedudukan neraca pembayaran dan valuta asing harus tetap teguh keadaannya seimbang. Kemudian kebijakan ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal. Ada tiga, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian kebijakan segi penawaran. Langkah untuk kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah yaitu membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kemudian dalam bidang kebijakan moneter, langkah-langkahnya pemerintah yang dilaksanakan oleh bank-bank sentral adalah Bank Indonesia, yaitu untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud adalah mempengaruhi pengeluaran secara agregat atau keseluruhan. Kemudian kebijakan ekonomi makro lainnya dari segi penawaran yaitu kebijakan mengenai pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan-kenaikan pendapatan
kerjaan. Apa yang menjadi perbedaan ekonomi mikro dan makro? Ekonomi mikro mempelajari mengenai perilaku individu dan perusahaan serta interaksi di pasar. Jadi dalam ekonomi mikro itu terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Ada karyawan, ada perusahaan, ataupun ada supplier. Kemudian kalau ekonomi makro yaitu menganalisis perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pertumbuhan, pengangguran, kepemerintahan secara global yang lebih meluas lagi. Itu ekonomi makro. Kemudian perbedaan ekonomi mikro dan makro kalau dilihat dari segi cakupannya, ekonomi mikro berfokus pada unit-unit kecil, sedangkan ekonomi makro pada tingkat nasional atau secara global pemerintahan-pemerintahan. Dilihat dari segi kebijakan, ekonomi mikro itu membantu mengambil sebuah keputusan bisnis, sedangkan ekonomi makro menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sudah jelas ya perbedaan secara kebijakan yaitu kalau ekonomi mikro secara kebijakan yaitu untuk mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan atau bisnis, di mana bisnis ini mau maju atau tidak, kondisinya sehat atau tidak. Sedangkan ekonomi makro yaitu menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk kemakmuran secara global. Lalu apa saja menjadi aplikasi ekonomi mikro dan makro? Yang terkait adalah mengenai dalam ekonomi mikro dan makro yaitu adanya bisnis. Ekonomi mikro membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan tersebut. Kemudian secara pemerintah, ekonomi makro memberikan masukan untuk kebijakan ekonomi dan secara fiskal. Kemudian apalagi konsumen. Konsumen pemahaman ekonomi mikro dan makro membantu konsumen membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Secara pendidikan, ekonomi mikro dan makro adalah ilmu yang harus wajib dipelajari bagi mahasiswa dan mahasiswi. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.